Kita akan langsung pada topik. Jadi saudara bisa lihat bahwa dari judulnya ini sudah mengandung tujuan. Tujuannya adalah supaya kita mengerti. Apa yang kita mengerti? Dari mana kita pahami? Nah, saya ingin kita semua memandang pada hidup kita. Katakanlah hidup kita selama ini. Saudara, pertanyaan pertama, apakah hidup ini memberi kita pelajaran? Ya, itu pertanyaan pertama. Apakah kita menarik satu pelajaran dari hidup kita ini? Kalau kita menarik satu pelajaran, dasarnya apa, saudara? Ini kan semacam evaluasi. Ya, harus ada satu patokan gitu. Apa yang kita jadikan patokan untuk menilai semua pengalaman hidup kita? Kan kita banyak pengalaman, ini terjadi, itu terjadi. Kadang-kadang dalam kendali kita, kadang-kadang di luar kendali kita. Lalu kita kan harus menarik satu pelajaran. Patokannya apa? Nah, kadang-kadang orang menyimpulkan satu pengalaman apapun yang terjadi, kadang-kadang saudara, itu berdasarkan hasilnya. Apakah kita rasa baik? Apakah terasa enak, menyenangkan? Kalau baik berarti ini kita boleh menggali satu resep, ya, satu tips gitu untuk kita lakukan. Tapi kalau hasilnya tidak baik berarti itu jangan dilakukan lagi. Kalau ada bagian yang kita bisa lakukan atau tidak lakukan. Nah saudara, itu memang cara yang baik, itu umum dilakukan, tapi masih kurang. Karena apa? Karena itu sepertinya kita bentur sana dan bentur sini, saudara. Kayak anak main bom-bom kar, ya, bentur-benturan sana sini, ya puter-puternya di situ aja. Jadi harus ada satu dasar yang menetap, satu dasar yang lebih teguh. Dan kita semua tahu bahwa dasar yang paling teguh bagi kita orang percaya adalah firman Tuhan yang tertulis, yang bisa kita baca, yang bisa kita renungkan, bisa kita pelajari, bahkan bisa kita diskusikan, bisa kita serap, bisa kita tarik pelajaran. Saudara, kenyataan dan kebenarannya, Tuhan itu kan gak diam, saudara. Tuhan gak diam, Dia itu terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada manusia. Mungkin secara umum kita mengenalnya sebagai anugerah umum, Tuhan berbicara melalui ciptaannya. Misalkan dikatakan langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Jadi sebenarnya di dasar hati saja, pada waktu orang melihat alam ciptaan, dia akan bertanya-tanya siapa yang ada di balik semua ini. Karena itu salah satu penyataan Tuhan kepada manusia. Nah terlebih bagi kita, Tuhan menyatakan secara lebih khusus lagi. Jadi Tuhan tidak sembunyi. Coba bayangkan kalau Tuhan sembunyi dan kita harus dengan upaya kita sendiri mencari. Nggak akan ketemu, saudara. Jadi ini yang harus menjadi renungan awal kita. Tuhan terlebih dahulu menyatakan dirinya. Jadi kita harus memakai setiap waktu, setiap kesempatan, setiap pengalaman, mengambil itu, dan berpegang pada firman Tuhan. Jadi sebenarnya satu pembuka, karena kalau rencana saya berjalan, kita kan lagi belajar kesatuan. Ini salah satu topik bahwa kita akan satu di dalam firman, satu di dalam Alkitab. Jadi ini pembuka dulu, tapi ini sangat penting saudara. Karena ini menentukan cara pandang kita, cara kita memandang segala sesuatu. Jadi kita akan belajar pagi hari ini hanya dari 3 ayat. Ini adalah pesan Musa kepada generasi kedua dari umat Israel yang akan masuk Kanaan. Baik, slide kedua. Nah, kita baca ya. Segenap perintah, Ulangan 8 ayat 1-3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini,
dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, kitab Ulangan ini boleh dibilang semacam rekap, ya, kitab kedua Deuteronomi, ya, kitab kedua rekap dari perintah-perintah yang sudah Tuhan sampaikan terlebih dahulu. Tapi ini terlebih khusus karena momentumnya itu disampaikan pada waktu ini akhir ujung perjalanan mereka di padang gurun. Ini sudah generasi kedua, mereka sudah menyeberang sungai Yordan. Jadi diucapkan Musa di seberang sungai Yordan, di padang gurun Araba Yordan, pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun yang ke-40. Jadi sudah 40 tahun sejak mereka keluar dari Mesir. Satu generasi yang umurnya sudah 40 tahun, generasi yang baru lagi dikatakan. Coba saudara bayangkan, kalau kita baru merekap segala pengalaman kita pada waktu umur 40, kira-kira telat enggak? Ya, bagi banyak orang ini telat, ya, banyak waktu terbuang. Tapi enggak apa-apa saudara, karena pasti ada orang yang lebih dari 40, misalkan saya, ya, sudah jauh melewati 40. Enggak terlambat, kan life began at 40. Ya. Jadi tidak terlambat saudara. Jadi angka 40 ini menunjukkan bagaimana kita harus menghargai satu periode untuk melihat periode berikutnya. Ya. Nah, jadi kita akan melihat ayat demi ayat. Ayat 1 dulu. Jadi mungkin next, slide ketiga. Ya, coba kita fokus. Ayat 1 ini. Segenap perintah, nggak apa-apa kita baca lagi. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Pertama perintah saudara. Jadi kalau boleh digarisbawahi dalam pikiran, perintah dulu garis bawahi dari ayat ini. Ini adalah rekap. Karena di ulangan sebelumnya kita mengenal ada 10 perintah. Ya. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta kepada sesama manusia, dan jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini istrinya, mobilnya, rumahnya. Jangan mengingini. 10 perintah. Nah lalu di pasal ke-6, ini seperti satu kesimpulannya. Kesimpulan satu generalisasi, satu umum. Ya. Ini satu penekanan. Akhirnya itu dikenal sebagai Shema Israel. Dengarlah. Karena diawali dengan kata dengarlah. Hai kaum Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Itu kesimpulannya. Dan akhirnya di perjanjian baru, Yesus menyempurnakan perintah ini, menggenapkan perintah ini, memperlihatkan gambaran yang lebih besar, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan kasihi manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah saudara. Nah pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa ada perintah di atas kita? Kita hidup ini menurut satu perintah saudara, bukan makhluk independen. Jadi perintah pada waktu kepada orang Israel katakan dengarlah, itu yang dimaksud bukan sekedar seperti gelombang suara yang masuk ke telinga, oh kedengaran memang. Atau mungkin lebih dalam, oh saya ngerti. Tidak cukup. Tapi ini masuk lebih dalam, menuntut satu respon berarti. Oke setelah kamu dengar, lalu responmu apa? Bicara mengenai ketaatan berarti. Taat. Jadi Shema Israel itu juga Shema bagi kita. Dengarlah perintah Tuhan, lalu kita respon dengan ketaatan kita. Lalu pada waktu bilang kasihilah Tuhan, nah ini kebanyakan orang pikir kalau mengasihi, naturnya itu dengan perasaan. Ya. Karena kasih yang kita kenal kan kasih kebanyakan memakai perasaan kita. Atau sesuatu yang mungkin akrab, kasih dengan anggota keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan teman.
ya, kasih yang semacam itu. Tapi ini kasih yang lebih dalam, yaitu mengasihi dengan segenap perasaan, pikiran, kekuatan. Melibatkan kehendak kita, saudara. Melibatkan keputusan kita. Bahwa ya, saya memutuskan, saya menghendaki bahwa mulai saat ini saya ingin mengasihi Tuhan. Jadi akhirnya melahirkan sikap mengabdi. Ini kita orang Indonesia cukup akrab dengan kata ini, mengabdi. Tapi di kebudayaan barat mungkin gak terlalu populer. Saudara, kita harus mengabdi kepada Tuhan. Lahir dari telinga yang mendengar, yang merespon, dan melahirkan tindakan. Mengabdi itu artinya ada tindakannya. Bukan hanya dengan sikap yang di dalam. Jadi saudara, apakah kita sadar bahwa ada perintah atas kita? Apakah kita tunduk kepada perintah itu? Jadi hati-hati dengan segala ide ya, mengenai kebebasan, bahwa kita ini makhluk bebas, independen, kita ini liberal, humanis. Ya, itu kan nilai-nilai yang banyak masuk mempengaruhi kita. Saudara, Tuhan membebaskan kita dari dosa, dari kutuk, supaya kita mengabdi hanya kepada Dia. Jadi bukan kita bebas lalu kita menjadi diri kita sendiri apa adanya. Bukan, kita dibebaskan untuk masuk ke dalam satu tujuan. Makanya Yesus bicara soal apa? Soal kuk. Kita masih harus memikul kuk itu, saudara. Ya, Yesus bahkan katakan, mengikut aku, pikul salibmu dan ikut aku. Jadi ada sesuatu, bukan bebas untuk menjadi diri kita sendiri. Kita bebas untuk tunduk sebenarnya. Untuk mengabdi kepada satu tujuan yang lebih besar di dalam hidup kita ini. Itulah perjalanan hidup kita. Jadi kalau sepanjang perjalanan kita enggak menyadari ini, dan kita memberontak terus, ini bukan perjalanan yang baik. Dan ini sudah memberikan contohnya di Ulangan ini. Satu generasi habis. Mereka berhantaran mayatnya di padang gurun. Benar-benar habis. Makanya Musa katakan supaya kamu hidup. Jadi ini masalah hidup dan mati, saudara. Nah kemudian dari ayat ini, garis bawahi setia, saudara lihat. Ya masih ayat 1. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Setia, saudara, ini bicara perjalanan jangka panjang. Mari kita percaya bahwa umur kita ini panjang. Jadi ada banyak hal di depan. Resepnya apa kita lakukan? Setia, firman Tuhan ingatkan. Setia bukan berarti bahwa kita nggak pernah gagal, kita nggak pernah capek. Tapi kalau kita jatuh, bangun, saudara. Kalau kita capek, berhenti, jalan lagi. Jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah. Berpegang pada sesuatu sedemikian, dan bangun sikap yang setia. Ini yang Tuhan ingin munculkan dari kita. Ini yang kita harus gali dari potensi. Kalau Tuhan menaruh potensi, kesetiaan itu harus kita bangun. Di hadapan Tuhan, maka kita bisa setia kepada manusia. Kita bisa menjadi orang yang diandalkan. Dan kita mencapai tujuan Tuhan. Karena ujung semuanya yang diperlihatkan adalah tujuan. Supaya kamu hidup. Jadi bagi mereka, saudara, bayangkan, ini urusan hidup dan mati loh. Terbukti, mereka tidak setia, mereka mati di padang gurun. Nah bagi mereka, mungkin kita pikir enak ya, mereka jelas tujuannya. Ya, satu negeri yang jelas, ini padang gurun, ya walaupun begitu lama, tapi akhirnya nyebrang juga Sungai Yordan. Akhirnya kelihatan juga ini tanah terjanji, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah mungkin kita tanya, apa tujuan kita di dunia ini? Saudara, dalam satu hal, tujuan kita memang tidak sejelas mereka, tujuan kita di dunia. Kita bisa saja bikin planning, bikin rencana, merancang satu tujuan. Tapi ini enggak seperti mereka. Ya kadang-kadang kita kalau membandingkan, waduh enak ya jadi mereka. Tujuan kita tidak sejelas mereka. Tapi kita percaya itu sesuatu yang baik. Tetapi apakah kita bisa mencapai apa yang kita rancang, itu belum tentu kan, tidak 100%. Kita hanya bikin rencana. Tetapi, tahukah saudara, apa lebihnya kita dari mereka? Tuhan menarik tujuan kita lebih jauh. Melewati apa yang temporer ini. Adanya di kekekalan. Nah, kalau Tuhan ada di sana, di kekekalan itu Tuhan hadir, pertanyaannya, apakah sepanjang perjalanan menuju ke sana Tuhan tidak hadir? Tuhan seperti main petak umpet. Oke, saya tunggu kamu di sana, kamu cari sendiri jalannya. Bukan itu yang dikatakan Alkitab.
Jadi memang kita tidak pasti, apakah saya membangun bisnis ini akan berhasil. Apakah saya waktu melamar, memulai karir di sini saya akan berhasil. Apakah saya tetap di kantor itu, di perusahaan itu. Apakah akhirnya saya keluar, bahkan dimulai lulus SMA, kuliah apa yang saya ambil. Ya, coba kalau kita sejelas itu, ada Kanaan, kan gampang. Ya, tapi saudara sekali lagi, Tuhan menarik lebih jauh. Dan ini berbeda dengan umat di dalam perjanjian lama. Sebenarnya kalau kita gali, mereka tidak sejelas kita umat perjanjian baru. Pada waktu mereka memandang surga, itu hanya satu istilah di dalam bahasa Ibrani, shamayim, artinya langit. Jadi mereka tahu surga, bahwa langit itu kediaman Tuhan, tapi mereka juga memakai kata yang sama untuk melukiskan angkasa, di mana burung-burung terbang, tempat yang tinggi itu juga langit, itu juga surga. Jadi hanya secercah waktu Tuhan memakai penulis-penulis perjanjian lama. Misalkan di Mazmur. Jadi yang lawannya itu memakai, kalau kita kan jelas neraka, ini surga. Ya, tujuan kita adalah surga. Nah waktu mereka melukiskan itu, neraka itu seperti apa? Tujuannya sebenarnya seperti apa? Mereka menggambarkannya, misalkan berada di dalam tangan kanan Tuhan. Berada bersama-sama dengan Tuhan. Daud mengatakan, di dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Pada waktu aku bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Jadi satu titik di mana akhirnya dia bisa memandang wajah Tuhan. Karena umat perjanjian lama kan taunya kalau memandang wajah Tuhan mati. Tapi ada satu titik, pada waktu aku bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Jadi ini secercah mengenai hidup sesudah mati. Mengenai kebangkitan kita. Waktu kita dibangkitkan menjadi orang-orang yang benar, yang sempurna, kita akan menjadi puas, kita bisa memandang wajah Tuhan. Itu hadirat Tuhan. Nah, bagaimana lawannya? Lawannya dilukiskannya dengan kebinasaan. Dengan tempat orang-orang mati. Ya, jadi mati hidupnya itu seperti itu, saudara. Tapi kepada kita, Yesus katakan, aku pergi ke situ dan mempersiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku, Yesus memberikannya rumah. Satu finishnya itu adalah rumah. Dan akhirnya makin jauh di Wahyu dikatakan bahwa rumah itu adalah sorga yang turun ke dunia. Dunia yang rusak ini akhirnya direstorasi, dipulihkan. Pada waktu hadirat Allah genap, segala ratap tangis, segala dosa dihilangkan. Dan pohon kehidupan itu tersedia. Kemah Allah diam di tengah-tengah manusia. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kutuk. Hadirat Tuhan. Jadi bagi kita jelas. Walaupun jalan ke sananya, di dunia ininya tidak ada Kanaannya. Jadi jangan cepat-cepat dulu menarik, oh berarti saya punya tanah terjanji di dunia ini. Suatu kehidupan yang begini. Belum tentu saudara. Kita nggak tahu. Tapi jaminan yang lebih kekal, yang lebih berkuasa, ditarik lebih jauh daripada itu. Nah sepanjang perjalanannya, tanya ada tangan Tuhan atau tidak? Pasti ada tangan Tuhan. Jadi ini penting cara kita memandang. Baik, next slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke ayat 2. Tuhan menyuruh kita apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Dalam bahasa aslinya tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ya memang betul, itu kehendak Tuhan. Jadi Tuhan yang merancang. Kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi sekali lagi saudara, perjalanan hidup kita ini adalah atas kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kita lahir di dunia ini bukan atas kehendak kita. Siapa yang bisa mengatakan bahwa memang saya memutuskan saya akan lahir? Pada waktu itu entah di tempat di mana tiba-tiba saya memutuskan saya ingin lahir. Kan enggak ada. Jadi sepertinya Tuhan yang menaruh kita di garis start, saudara. Mau tidak mau, saudara memilih enggak waktu lahir di dunia ini? Perjalanan dirancang dan dituntun oleh Tuhan, perjalanan hidup kita. Tuhan yang menghadirkan. Tuhan yang punya skenario yang sempurna, yang indah. Tapi Tuhan tidak membuka semuanya. Tapi Tuhan menjanjikan tuntunannya. Nah ini resep-resep kalau boleh dibilang. Ingatlah
Seluruh perjalanan. Jadi kalau boleh melihat ke belakang, ini yang harus kita gali, saudara. Kalau kita umur 40, lihat ke belakang. Kalau saudara baru umur 20, lihat ke belakang. Begitu saudara punya kesadaran akan waktu, kesadaran akan masa depan, kita layak untuk melihat ke belakang, untuk menarik satu pelajaran, apakah kita mengerti? Karena ini modal kita untuk nanti ke depan, modal kita untuk menempuh hari-hari kita. Apakah kita mengerti? Jadi ingat-ingat, ya kalau kita sudah cukup punya banyak pengalaman di dalam hidup ini, coba ingat-ingat dan ambil satu kesimpulan. Bisakah kita mengatakan bahwa semuanya karena saya? Semua yang saya rencanakan itulah yang terjadi. Gak bisa, saudara. Kita bikin rencana tapi sering gagal, kadang-kadang gagal. Rencana satu berhasil, rencana dua tidak berhasil. Kita harus evaluasi, bikin ulang rencana. Jadi maksudnya tidak sepenuhnya ada di dalam kendali tangan kita. Karena apa? Karena ada kehendak Tuhan. Tahu tidak? Kadang tahu, kadang tidak. Lalu apa pegangan kita? Di depan, tarik lebih jauh. Itu pegangan kita, itu dasar iman kita, saudara. Lalu di sini disebut-sebut mengenai apa? Padang gurun. Nah, kita kan cukup asing karena kita hidup di hutan hujan tropis, ya, banyak semak belukar. Kalau mau lihat padang gurun harus saudara harus naik ke Rinjani sana, ya, stepa, savana itu agak mirip. Tapi masih tidak sama seperti yang dialami oleh umat Israel. Jadi apa sebenarnya padang gurun? Apa yang Tuhan ingin perlihatkan? Apa ciri dari padang gurun, saudara? Kering, tandus, ya betul. Nggak ada air, ya. Tapi yang Tuhan ingin tekankan, padang gurun adalah tempat yang tidak didiami orang. Nyaris tidak ada orang di padang gurun. Jadi mereka sendirian bersama Tuhan. Ini yang Tuhan ingin perlihatkan, saudara. Jadi di padang gurun kalaupun ada oase, sumber air, itu hanya buat orang lewat kan, ngambil air. Kalau oasenya cukup besar, dan ini sustainable, maksudnya airnya terus menghasilkan terus, mungkin berani ada beberapa orang tinggal di sekitarnya. Tapi selebihnya dari padang gurun, itu tidak didiami orang. Jadi akibatnya apa? Pada waktu ini orang banyak berkeliling-keliling di padang gurun, mereka nggak bisa interaksi dengan orang. Artinya, Tuhan memisahkan mereka, saudara, dengan satu maksud. Tuhan menguduskan mereka dengan satu maksud. Arti dari kata kudus itu adalah terpisah berarti. Memang akhirnya kita menarik kudus berarti kita tidak lakukan ini, tidak lakukan dosa, tidak lakukan kejahatan. Tapi arti kata kudus yang sesungguhnya adalah terpisah. Padahal kita bilang Allah Maha Kudus, dia terpisah, dia tidak bisa disamakan dengan apapun. Pada waktu Allah menguduskan manusia, dia memisahkan kita. Yesus katakan, aku memilih kamu dari dunia. Kamu tidak berasal dari dunia. Aku menguduskan kamu dari dunia. Paulus katakan apa? Yesus Kristus, waktu dia cerita menyamakan dengan hubungan suami dan istri, sebenarnya dia cerita hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Dia menyucikan dan menguduskan sesudah memandikannya dengan air dan firman. Jadi kita disucikan. Bukan kita sendiri yang berusaha menjadi suci, tapi penyucian, status suci, status kudus datangnya dari Tuhan. Aku menguduskan kamu dengan apa? Dengan darahnya. Supaya dengan demikian, dia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi coba saudara potret, gambarkan ini. Tuhan memisahkan kita dari dunia, Tuhan memilih kita, menguduskan, memandikan kita, menyucikan dengan air dan firman, dengan darah Kristus, untuk menempatkan kita di hadapannya dengan cemerlang. Itu hati Tuhan. Itu hati yang Tuhan perlihatkan di sini kepada umatnya. Supaya aku memisahkan kamu dan kamu hidup hanya bagiku. Mendengar perintahku, mentaati perintahku, mengabdi, mengasihi aku dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Itu tujuannya. Dan itu Tuhan lakukan di padang gurun. Jadi itu karakteristik dari padang gurun. Lalu dikatakan apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Mungkin kita tanya, loh berarti Tuhan gak tahu. Sehingga dia harus melakukan satu hal, setelah hal itu ternyata baru Tuhan, oh ternyata begini. Apakah maksudnya begitu, saudara? Tidak jelas.
Karena Allah Maha tahu. Kalau kita membaca teks-teks yang lain, semua yang ada dalam hati manusia Tuhan ketahui. Lalu jadi apa maksudnya? Saudara, Tuhan ingin memunculkan apa yang dia sudah tanam di dalam hatinya. Waktu dia mencobai Abraham, menyuruh dia mengorbankan anaknya Ishak, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu nggak apa yang akan terjadi di depan? Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin memunculkan sesuatu untuk sama-sama diketahui. Jadi kata mengetahui, ya nanti di ayat 3 lebih jelas. Saudara mungkin perumpamanya seperti kita memeras jeruk. Kalau saudara pegang jeruk, saudara tahu nggak di dalam ada airnya? Ya tahu. Lalu kita peras supaya air itu keluar. Nah kira-kira seperti itu saudara gambarannya. Jadi Tuhan ingin memunculkan dan itu prosesnya, itu butuh proses saudara. Kalau jeruk ya diperas kan, ditekan kan supaya airnya keluar. Tuhan memakai padang gurun. Ya, jadi untuk memunculkan sesuatu. Nah baik, ini ayat yang terakhir. Jadi ia merendahkan hatimu, sudah 2 kali dikatakan. Ya, untuk merendahkan hatimu, jadi ia merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, ini memang saya garis bawahi ya, betul ya. Kau kenal, dikenal, mengerti. Itu sebenarnya dari satu kata yang sama di dalam bahasa Ibrani. Jadi artinya mengerti, memahami, menerima, dan mengalami saudara. Kata yang dipakai di sini artinya mengalami, jadi harus dengan satu pengalaman, baru itu tertanam di dalam hati. Nah lalu mengapa Tuhan membiarkan mereka lapar? Yesus katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi merendahkan hati, Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Keadaan yang rendah, yang miskin di hadapan Allah. Rendah di hadapan Allah dan mengalami sesuatu yang dari Allah. Sehingga kita lapar dan haus. Nah untuk menjelaskan ini akhirnya teks ini memakai peristiwa saat itu yaitu mana. Ya. Nah mana ini tidak dikenal. Saudara jadi kita lihat karakteristik mana itu apa. Saudara pasti sudah tahu ceritanya ya mana. Itu kan turunnya dari langit. Tuhan yang menurunkan pagi-pagi. Nanti pada waktu matahari mulai bersinar ini semua mencair. Jadi pada saat itulah mereka harus kumpulkan. Jadi ini kan berbeda. Pada waktu mereka makan roti buatan mereka sendiri. Pada waktu mereka menetap, mereka menabur gandum, ya, menumbuhkan gandum itu, memelihara sehingga mereka bisa menuai lalu mengolah jadi roti. Hasil pekerjaan tangan mereka. Lah ini turun dari langit. Dan saudara lihat temponya, timingnya, nggak bisa disimpan. Jadi kalau gandum kita bisa timbun, kita bisa simpan untuk kita merasa aman seminggu ke depan, merasa aman setahun ke depan. Ini mereka harus bergantung setiap hari. Disimpan nggak bisa, begitu disimpan untuk besok ya mereka pikir busuk semua, tumbuh ulat. Tetapi pada menjelang hari, 1 hari sebelum Sabat, itu bisa awet untuk 2 hari. Jadi saudara lihat timingnya Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan ingin perlihatkan adalah kebergantungan kita kepada Dia. Semuanya ditutup. Dan yang Tuhan bukakan hanya satu ini aksesnya. Ini roti dari surga untuk kamu. Ini pemeliharaan Tuhan untuk kita. Ini kan asing saudara. Kita kan lebih akrab kalau kita bisa menabur sendiri, menuai, mengolah sendiri, dan menikmati sendiri. Manusia itu sangat bergantung pada apa yang dia bisa kerjakan dengan tangannya sendiri. Tapi itu tidak selaras dengan tujuan Tuhan untuk merendahkan hati kita. Karena apa? Karena kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, berarti memang kita ada di bawahnya Tuhan. Berarti memang kita mengabdi kepada Tuhan. Berarti kita mengerti apa maksudnya Tuhan kita itu. Tapi begitu kita independen dan kita bersandar pada apa yang saya bisa, nanti Tuhan itu akan digeser. Paling tidak sejajar dengan kita jadinya. Menjadi rekan konsultasi, menjadi sumber pertolongan yang kita suruh-suruh terus. Tidak ada ketundukan saudara. Bukan itu yang diajarkan Alkitab.
Alkitab mengajarkan kita tunduk bahwa ada ini perintah yang berkuasa atas kamu. Bukan kamu. Tuhan perlihatkan bagaimana dia memelihara umatnya dengan cara yang demikian. Jadi itu mana? Itu yang tidak dikenal, saudara. Jadi memang cara-cara Tuhan itu tidak kita mengerti. Tapi Tuhan ingin supaya dengan pengalaman kita ini, kita menarik sesuatu. Memang harus kita alami, saudara. Yada itu artinya kita mengalami, mengenal dengan cara mengalami. Kata ini dipakai untuk menggambarkan hubungan antara suami dengan istri, antara manusia dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang mengenal aku, supaya kamu mengerti aku. Memakai pengalaman itu. Jadi kita harus tarik pelajaran ini. Pertanyaannya apakah kita mengerti, saudara? Ini pertanyaannya. Jadi saudara, kesimpulan, ingat, ada rencana yang berkuasa atas kita. Detailnya kita nggak tahu. Apakah kesuksesan kita ada di sini, di sana, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, sudah di depan mata. Atau bahkan menurut ukuran orang-orang dunia, kita tidak sukses. Kan ada juga tokoh-tokoh yang Tuhan perlihatkan seperti itu. Menurut ukuran dunia mereka tidak sukses. Saudara ukur sendiri, Yesus menurut ukuran dunia, berhasil tidak, sukses tidak. Apa yang kelihatan oleh mata, pelayanan hanya 3 tahun lebih, mati muda. Matinya tergantung dengan cara yang terkutuk di atas kayu salib. Sukses tidak, saudara? Tapi lihat tujuan Tuhan di baliknya. Perlihatkan semua murid-muridnya juga. Apakah kita bisa memakai ukuran-ukuran kita? Kanaan di dunia ini. Belum tentu, saudara. Tapi bisa jadi memang Tuhan menyediakan satu keberhasilan yang seperti itu di dunia. Tapi di balik semua itu ada tujuannya Tuhan. Bukan untuk kita sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itu skema bagi kita. Dengarlah hai umat Tuhan. Saudara, apakah kita mendengar? Dan apakah kita mengerti? Itu pertanyaannya. Itu renungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau memperlihatkan kepada kami satu rancangan yang lahir dari kehendak-Mu. Bahkan atas setiap kami pribadi, atas setiap kami individu. Hal-hal yang unik, yang khusus Tuhan. Dan Engkau memperlihatkan satu gambar yang besar, ini gambar yang indah. Untuk kami pahami, Tuhan buatlah kami mengerti. Roh Kudus buatlah kami mengerti. Supaya kami menempuh cara hidup yang tunduk, yang selalu mendengar. Dan kami mampu membangun hidup Tuhan. Karena kasih karunia-Mu. Sehingga kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Bahkan kami bisa mengasihi sesama kami manusia, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Semuanya dari Engkau. Inilah bukti, karena Engkau memelihara hidup kami ini, dengan cara-cara yang kami tidak mengerti Tuhan. Tapi pokoknya, hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Karena Engkau sedang menarik dan menuntun kami kepada satu tujuan yang kekal yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Inilah ucapan syukur dari setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.